Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan melakukan perawatan lagi ya teman-teman. Kita pruning lagi ya. Karena hari kita pruning kita baru separuh ya teman-teman. Kemarin kita ngantri sampai 11 hari ya. Sebenarnya tidak ngantri selama itu sih sebenarnya. Tidak sampai 11 hari sih sebenarnya. Kalau secara normal, karena kemarin itu untuk antrian di pabrik itu sendiri aslinya tidak normal ya teman-teman. Karena apa? Karena ada yang mendaftarkan mobilnya menggunakan motor. Dia datang ke pabrik menggunakan motor lewat orang yang kes-kesan buah. Dia nelpon dari jauh, dari rumah, nih saya punya buah sudah siap, tapi sebenarnya buah itu masih di pohon. Jadi si yang punya kes-kesan buah tadi dia langsung ke pabrik mendaftarkan langsung ke pabrik, daftarkan mobil tersebut menggunakan motor, tetapi mobilnya belum ada di pabrik. Nah, disitulah saya kecewanya teman-teman. Orang dari jauh, kita yang dekat sepitaran pabrik cuma dapat 2 red, mereka juga dapat 2 red. Nah, itu dia, itu sebenarnya tidak imbang karena dia datang ke situ mendaftarkan mobilnya masuk pabrik tetapi tidak ada mobilnya teman-teman. Nah, orang yang ini kemarin sempat ribut itu di pos security, sempat ribut. Orang itu pun dipanggil yang tukang daftar mobil kosong tersebut. Dia langsung tertunduk malu, dimarahin. Sebenarnya yang ribut juga supir-supir dari luar. Kita orang-orang sini kita diam saja karena kita malas cari ribut dengan orang-orang setempat atau orang-orang tetangga. Nanti dibilang kita sok jago sama-sama orang sekitar situ, sok jago dengan tetangga. Kita menghindari hal tersebut, biarkan saja orang jauh yang ribut. Nah, itu dia. Makanya dia mulai sekarang pabrik tersebut sudah tidak ngantri lagi. Daftar pagi masuk pagi. Kalau hari kemarin daftar pagi pulang sore, bahkan besoknya lagi dia baru pulang. Karena ada yang daftar duluan, tidak sucing, tidak real, tidak murni dia. Karena ada tukang daftarkan. Memang si orang ini yang punya kes-kesan usaha ini memang selalu bersinggungan dengan tetangganya. Seperti kemarin, waktu kemarin itu dia punya sapi mati di kebun saya. Nuduhnya saya yang ngeracun. Padahal pada saat mati sapinya itu, saya pada saat memupuk urea. Mana kita tahu kalau sapi tersebut makan pupuk atau karung pupuk, kita nggak tahu karena memang itu lahan kita. Sementara lahan itu yang saya punya sendiri, sebenarnya lahan tersebut bukan lahan beli atau lahan apa, itu lahan adalah lahan warisan dari orang tua saya. Sementara dia usaha pelihara sapi di sini, dia itu numpang, sebenarnya orang baru. Cuma kita tidak mau ribut hal tersebut. Tapi kita hari itu kita kasih tahu kalau memang merasa tidak senang atau tidak suka, ya silahkan laporkan ke desa. Tapi sampai sekarang belum juga berani melaporkan ke desa. Saya tantang seperti itu karena kita posisi benar. Kalau saya posisi salah mungkin saya tidak akan berani. Nah, sama seperti antrian kemarin itu, orang itu juga pelakunya. Orang itu memang dari dulu memang ya kalau usaha memang bentuknya saya lari, memang suksesnya cepat, memang sukses. Usaha seperti itu, kalau usaha tidak tahu malu seperti itu, semuanya cepat sebenarnya. Asli usaha itu kita cepat kaya, cepat dapat mobil, cepat punya rumah baru. Tapi saya pribadi saya tidak mau usaha seperti itu. Karena usaha seperti itu ya jujur aja, ya mungkin ya takkan lama usaha seperti itu. Biasanya saya lihat teman-teman saya banyak usaha seperti itu tidak akan lama. Karena usaha seperti itu modelnya banyak orang yang tidak senang atau tidak ridho, dan usaha itu tidak langgeng, memang tidak abadi. Oke, daripada kita membahas orang tersebut, mending kita langsung pruning saja. Oke. Oke, baiklah ya teman-teman. Pada saat ini ya teman-teman, ini saat yang tepat buat teman-teman jika ingin pruning ya.
Tapi ini saya sarankan sih, yang bagi yang ingin mengikuti cara saya, ini cara saya lakukan sudah bertahun-tahun ya teman. Setelah buah banyak atau panen puncak, saya akan melakukan pruning ya teman-teman, karena istilahnya pelepas sawit ini habis buah banyak seperti ini ya pasti gondrong seperti ini ya teman-teman. Soalnya tukang panen kita ini atau karyawan panen ini sangat cerdas sekali, sudah sangat pintar ya teman-teman. Dia sistem mengambil buahnya, dia tidak membuang pelepah, dia sistem curi ya teman-teman. Jadinya pelepahnya banyak seperti ini. Jadi jika istilahnya teman-teman, jika tidak membuang pelepahnya ini, otomatis nanti untuk keluar buah yang baru ya cukup lama ya. Nanti ini berdasarkan pengalaman saya saja ya, terserah teman-teman mau ngikuti atau tidak. Biasanya untuk keluar buah berikutnya sangat lambat ya teman-teman. Jadi karena pada permasalahannya yaitu yang pertama adalah pada saat nanti panen puncak bersamaan, harga akan jatuh seperti ini ya teman-teman. Makanya kita mencuri star istilahnya, agar buah ini dia muncak duluan, agar kita bisa dapat panen duluan, panen puncak duluan ya. Jadi nanti kita dapat harga mahal. Nah, itu yang saya maksudkan di sini. Makanya kita melakukan perawatan pruning rutin setiap tahun seperti ini ya teman-teman. Karena memang saat panen puncak itu memang pasti ada 1 tahun sekali ya teman-teman. Kalau untuk tahun ini memang kayaknya panen puncak ini cukup besar dan merata semua setiap pohon ya teman-teman. Karena memang disusul dengan sawit-sawit muda seperti sawit-sawit replanting ini mulai panen. Nah, nanti yang kita jaga adalah tahun depan ini, karena untuk tempat saya sendiri ya, saya ngomong tempat saya sendiri ya, untuk replanting sawit ini umur sawitnya sudah mau masuk ke 4 tahun, mau ke 5 tahun ya teman. Itu mulai memang sudah buahnya sudah besar. Nanti kalau itu sudah panen puncak, nanti kita harus ini berikutnya ini panen berikutnya ini kita akan cari star ini. Setelah kita pruning seperti ini, kita semprot dulu, kemudian kita pupuk ya, agar nanti kita bisa panen puncak duluan. Jadinya kita dapatkan harga mahal. Jika kita panen puncaknya bersamaan sama orang lain, otomatis nanti harga akan jatuh. Contohnya seperti saat ini kita ngomong yang faktanya saja, tidak kita mengandai-andai seperti orang lain ya. Saya ngomong fakta. Pada saat ini kan kena panen puncak bersamaan, dan juga pada saat ini juga kebetulan kemarin itu ada aksi demo para gorengan lah, kita maksudkan itu yang bikin kita susah ini sebenarnya. Mereka demo karena minyak goreng langka di seluruh Indonesia. Makanya Pak Presiden kita terpaksa memutuskan untuk menahan dulu ekspor CPO kita, makanya harga jatuh. Nah, dari itu adalah kesempatan para pengusaha ya teman-teman untuk menurunkan harga buah kita. Padahal kita sudah membeli pupuk, obat semprot segala macam, semuanya pada mahal, semuanya pada naik. Di sini kita aslinya untuk panen puncak saat ini sangat rugi. Itulah sebenarnya para apa namanya tukang gorengan apa macam ini, ibu rumah tangga ini sebenarnya merugikan dia juga istilahnya. Dia soalnya untuk di Indonesia ini sendiri ya, untuk menopang perekonomian itu adalah, kalau khususnya di Kalimantan di tempat saya ya, khususnya jika harga sawit turun seperti ini, pasti nilai belanja atau jiwa berbelanja masyarakatnya pasti menurun. Seperti orang tukang jual kain, toko bangunan, bahkan toko pertanian pun sedikit yang belanja. Jadinya sempat barang kadaluarsa. Jadi perputaran uang tuh cukup lambat jika harga sawit itu turun. Karena saya pernah waktu tahun berapa itu harga sawit 600, semuanya pada ngeluh. Padahal dia bukan usaha sawit. Sebenarnya harga sawit mahal ini butuh disyukuri. Tak perlu mereka itu istilahnya demo-demo seperti itu. Karena untuk tahun ini saja selama harga 3.000 tak pernah jatuh sampai 2.000 kemarin sebelum penahanan ekspor ini. Rata-rata ya di daerah saya, walaupun dia tidak usaha sawit, rata-rata dia bisa mengganti mobil baru ya. Mobil baru, beli mobil baru, walaupun dia itu tidak usaha sawit, dia itu usaha dagang saja. Nah, kita lihat di situ bahwa sawit ini adalah menopang semua perekonomian, karena lebih daripada 17 juta jiwa itu yang punya kebun ya. Kalau saya lihat data di
Google, ada lebih daripada 17 juta jiwa adalah petani sawit di Indonesia ini. Makanya pengaruhnya jika harga sawit turun memang sangat besar sekali ya teman-teman. Nah, mohon maaf buat yang tidak usaha sawit. Saya bukan menjelek-jelekan, memang faktanya seperti itu di lokasi di tempat saya. Oke, baiklah teman-teman. Cukup sekian video kita, mungkin kita lanjut lagi kita berceritanya di video berikutnya. Oke, bye-bye. Karena mengikuti durasi tak perlu panjang-panjang, sedikit saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.